Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Selamat malam Mas Tri. Ya, selamat malam Mas Surya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Gimana? Saya dengar dari temen itu jenengan punya banyak cerita yang agak di luar nalar manusia. Mungkin bisa sedikit berbagi dengan kami semua. Jadi gini Mas, sama itu pernah itu saya itu kan kumpul sama teman-teman tuh di mana, di kos-kosan daerah Semarang Tengah sana. Oh, daerah Semarang Tengah ya. Nah, di kosnya itu kan apa namanya, bangunannya itu bangunan kuno semua. Oh, bangunan kuno semua. Jadi dari apa itu belum direnov tuh loh, tapi bangunannya itu masih kuat loh. Ada kos-kosannya banyak. Itu kayak bangunan kuno itu kayak bangunan Belanda atau bangunan yang sudah lama gitu? Bangunan Belanda. Oh, bangunan Belanda. Jadi bangunan lama. Di situ kan waktu malam kan kita kumpul datang itu sekitar jam 12-an, 12 malam. Jam 12 malam. Kita ngobrol gitu. Nah, tahu-tahu di sebelah kamar itu ada jendela itu. Itu kayak ada yang ngintip-ngintip gitu. Kayak jenis perempuan. Padahal itu semua itu kan cowok semua. Yang tinggal di situ cowok semua. Cowok semua. Tapi yang ngintip itu kayak perempuan. Kayak perempuan. Oke. Dan itu terus lambat lalu masuk, ternyata itu muncul itu apa kayak gadis Cina. Cantik orangnya, pakai topi pakai gini, orang cantik orangnya. Perempuan? Iya, Cina, di samping situ. Jadi kan ada berapa orang di tengah situ, duduk di situ. Tapi kan kita juga niatnya kan tidak mengganggu, kita kan cuma bercanda. Ya, dari pihak tuan rumah kan juga sudah biasa, kita nggak usah, kita hiraukan saja dulu. Maaf Mas Tri, saya potong. Jadi ketika si perempuan maaf Cina ini tadi wujud, itu yang lain teman-teman jenengan juga lihat gitu? Sebagian yang lihat. Oh, sebagian yang lihat, tapi hanya satu atau dua orang tuh yang melihat itu. Cuma kan dari posisi kan cerita loh kok ada ini. Nah, pihak tuan rumahnya bilang tidak biasa, itu memang penghuni di sini sering muncul gitu. Sering muncul. Cuma kalau kita nggak ganggu ya kita juga tidak apa-apa gitu. Nah, terus ya kita biasa anggap aja dia nggak ada. Tiba-tiba itu teman saya tuh dempel teman saya gini. Ini kayak cewek mau ngelindoti sama pacarnya atau teman kita suka ngelindoti gini. Ya, dia tuh berubah jadi cantik. Sing temenin jenengan cowok tadi berubah jadi cantik. Iya. Tapi dia sempat sadar kalau dia itu kayak dimasukin gitu ya. Dia bilang, kamu kok ayumen, pakai bahasa Jawa itu. Dia cuma gini tuh. Ternyata kan sudah masuk separuh. Sudah masuk. Jadi si cewek ini sudah masuk ke badan temenin jenengan separuh. Iya. Cuma dibilang sama temen fokus. Jangan sampai tidak fokusnya nanti full. Iya. Itu dibiarin, akhirnya kan keluar sendiri lah itu. Oh, jadi nggak ada minta bantuan siapa gitu enggak? Memang itu nggak gimana. Cuma temanku ya enggak tahu, nek temanku yang tuan rumah bisa atau gimana kan juga nggak tahu kan. Itu keluar, udah keluar sekitar jam 3:30 atau apa, bentar lagi sama. Nah, tahu-tahu adiknya juga ada. Maaf, adiknya ini yang dimaksud adiknya ini? Ya itu, jadi kayak kan tadi agak besar, yang ini agak kecil gitu loh. Nggak tahu itu adiknya atau apa, sing apa di daerah situ kan juga nggak tahu. Merinding ini. Jadi ternyata si perempuan yang menurut Mas Tri tadi
cantik itu dia tidak sendirian di Tidak situ. sendirian. Bahkan mungkin ya, Iya. mungkin itu kan satu keluarga, mungkin Satu keluarga malah kemungkinan. kemungkinan. Cuma kan yang sering muncul itu yang si cantik Si itu. cantik itu tadi sama yang terakhir sama yang menurut versi ini tadi adiknya tadi. Karena kan agak kecil, gemuk, jadi kayak pakai baju Cina itu loh. Maaf Mas, bajunya warnanya Bajunya anak putih yang adik ini. putih ya. Kalau yang cantik tadi, Sama ya, pakai topi. tapi selama jenengan di sana tidak pernah ada yang sampai kesurupan gitu. Enggak ada, enggak ada. Ya, cuman sebatas kayak Kayak istilah itu kayak nunjuknya kalau dia ada gitu. dia ada di situ. Menunjukkan eksistensinya ya. Iya. Jadi enggak mengganggu sana sini. Sampai akhirnya jenengan pindah gitu ya. Akhirnya enggak pindah mas sampai sampai selesai, sampai subuh pulang udah. Oh. Kan kita juga ada dari pihak teman rumahnya kan istilah sudah biasa hal kayak gitu. Jadi otomatis kan ya mungkin sudah Ini sudah langganan lah sudah langganan. ibaratnya. Cuma kan bagi kita yang awam kan tidak tahu kan loh, tiba-tiba ada sosok kayak gini. Luar biasa ceritanya ini. Itu ya itu mas, tempatnya itu masih kayak kebun-kebun, depannya masih kebun-kebun di belakang. Jadi ya nggak istilah itu kalau bahasa Jawa singup dulu. Singup, sintru, singup. Lanjut Mas Tri, cerita berikutnya. Pernah itu apa itu namanya ziarah itu di Ziarah. ya di mana daerah Berkuto situ. Oh, di kawasan Berkota ya. Ya. Itu kan apa namanya ada kayak kepemauan gitu. Ada gerbangnya juga kan pakai besi itu Ya. gerbangnya. Nah begitu kita ngaji biasa itu kan kayak ziarah biasa itu di atas juga ada yang lempar. Jadi kan ziarah. Dua sih. Jadi kan ziarah ke situ tuh jam Malam. berapa? Malam. Malam. Kita jalan malam lah itu ya sekitar jam mungkin bisa dibilang jam 1 jam 2 lah 2 itu. Nah ternyata kan kita tetap fokus di situ, kita kan niatnya baik. Oh iya, niatnya ziarah ya. Tapi kan ternyata di samping pojok pintu masuk itu itu ada cewek duduk di situ pakai baju putih, rambutnya panjang, duduk gini gitu ya. Udah diem tok gitu tuh. Mukanya kelihatan. Kayak ketutupan sama rambutnya gitu. Oh. Padahal itu kan bukan dada. Kita kan laki-laki semua, Iya. cowok semua. Berapa orang Mas waktu itu? Kisar 5 atau 6 orangan lah. Dan semuanya lihat? Enggak semua lihat. Hanya beberapa tok yang lihat. Tuh. Jadi begitu selesai itu hilang. Mas. Si Jadi cewek ini hilang. munculnya itu waktu ngaji itu. Waktu kita ngaji biasa itu dari itu. Itu langsung ada di situ. Beberapa menit muncul. Untuk berdoa Tapi, mungkin ya. Mungkin begitu itu ngajinya selesai, kita tengok ini udah hilang. Ya ternyata kan terus pergi ke warung kan, Iya, ngopi cerita biasa sama gitu. sini. Ternyata itu sering muncul si mbak itu. Si perempuan ini sering muncul ketika ada orang ziarah. Katanya suka gitu. Kalau ada orang ngaji suka. Ada orang ngaji. Cuma yang kayak dilempar itu nggak tahu itu siapa. Berarti tetapi tidak semua orang itu bisa melihat, melihat si perempuan ini. si perempuan ini duduk sendiri di pojokan gitu. Tidak ada teman nih. Nggak ada. Merinding teman-teman, luar biasa. Ternyata ketika kita berziarah mungkin tidak kita sadari, mungkin ada beberapa astral yang mengikuti kita. Jadi baik berdoa ataupun itu, makanya kalau kita di makam jangan pernah meminta yang dalam tanda kutip agak aneh-aneh gitu. Ini di kawasan Berkota ya Mas? Yang berbeda. Lanjut Mas, ada lagi? Ada. Itu kan waktu kita mau ikut pengajian di daerah Pekalongan sana.
berangkat itu dari rumah sekitar jam 4 sebelum subuh. Berarti jam 4 dini hari. Ya dini hari. Itu waktu di mana di daerah Alas Roban. Alas Roban. Di situ kan di kiri jalan itu ada makom di situ. Nah, teman saya kan yang satu rombongan itu pengen jarak ke situ. Tapi kan tujuannya kan ke pengajiannya dulu. Oh, ke Pekalongan tadi ya. Nah, akhirnya kan pulang kok masih siang, mampir di situ lah. Maksudnya masuk itu kan pertama kita tidak tahu kan tempatnya kecil mas, ada mobil. Kira-kira mobilnya masuk apa enggak? Itu kan kayak masih hutan belantara itu. Tapi kan ada tulisannya. Sehari mobil kita parkirkan di jalan raya. Terus akhirnya kita masuk jalan kaki itu. Berarti masuknya itu jalan kaki? Iya. Tapi kan ada bekas-bekas mobil gitu. Oh ya. Kan masih tanah. Begitu belok sini luas mas, besar, jadi kayak lapangan itu. Jaraknya jauh dengan jalan? Itu kurang lebih 500 meteran lah. Iya lumayan. Di sana kan luas tuh. Nah ternyata di situ itu truk aja bisa masuk dari pihak juru kuncinya. Juru kuncinya. Nah, ada mobil, bawa aja mobilnya mas, bawa masuk. Mobil diambil masuk. Nah sekitar jam 4-an lah kita mulai yaroh gitu. Ini itu kan enak mas banyak. Ya pohon-pohon jati lah kalau di sana itu. Wah, kita nanti malam ngopi-ngopi di sini ada bakaran gitu. Nah begitu itu namanya itu ngaji itu nanti sampai sini mas jalan raya itu sekitar jam sore lah, mau jam 5 sampai setengah 6. Itu ada sosok kan tadi cewek atau apa tapi rambutnya panjang, baju putih itu, mukanya separuh itu udah hancur. Allah. Jadi ya ben aja gak daging mereteli atau gimana. Tapi yang satu ini butuh cuma separuh tok gini. Di atas itu di sini jalan. Itu cuma lihat tok tapi gak ngapa-ngapain. Tidak jalan situ. Tapi itu spesifik cowok sama ceweknya enggak? Enggak tahu, itu kan rambutnya panjang gitu. Jarak mana agak jauh lah. Mana saya kan posisi delalai saya itu duduk di tepi. Jadi sampai sana sini itu sudah jurang mas. Itu kan di lereng jurang ini tuh. Nah sampai saya itu sudah jurang, sudah jalan raya itu. Berarti sampai situ terus gini tuh. Ya mukanya rambutnya panjang segini nih. Mukanya sini separuh hancur. Dan anehnya lagi, begitu di situ kan banyak pohon jatinya mas. Masih muda kuat, pohon jati kan kuat. Oh iya, kuat sekali kalau pohon jati itu. Begitu kita baca ngaji selesai itu tahu-tahu pohon di tengah itu tumbang satu. Apa itu rantingnya itu loh, batangnya. Watah. Duar. Itu padahal nggak ada yang pohon semua. Padahal itu pohon jati kering sekalipun itu untuk patah aja susah loh. Susah. Itu. Ini masih iya. masih seger itu. Itu dari atas terus juga terus segini. Besar mas. Seginian. Tapi enggak kena salah satu rombongan. Enggak ada. Itu kan jauh. Jadi jauh pokoknya sampai sana. Nah yang takut itu malah misalnya dekat kan bayang ada mobil ada itu jauh sebelah sana. Tapi setelah patah ini tadi robohnya pohon jati ini masih tetap di situ sampai ngopi-ngopi. Akhirnya pulang. Takut lah mas, napa-napa di sana malah enggak ada. Itu dari juru kuncinya aja juga aneh, kok bisa patah itu. Juru kuncinya aja penasaran. Kan rencana kan mau ke Sedang situ ada Sedangnya. Tapi nggak jadi karena nanti cari amannya pulang aja karena kondisinya dianggap tidak memungkinkan. Benar. Ini tempatnya sih cuma ya itu tadi kejadian kayak gitu. Saya tanya sama teman-teman kan katanya apa di sini sering jadi kecelakaan. Sini sering dulu katanya sih gitu. Itu berarti makam yang berada di jalur Alas Roban
Iya, itu kan baru ditemukan 2 tahun tuh. Iya, baru. Itu makam baru. Baru 2 tahun. Dan enggak semua orang tahu lah makam di situ. Sebagian kecil yang tahu. Terima kasih Mas Tri, ceritanya luar biasa. Mungkin lain kali kalau ada cerita lagi bisa kita sambung lagi. Insya Allah Mas Randy. Terima kasih, terima kasih. Teman-teman, sedikit cerita dari Mas Tri mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.